Svalbard merupakan sebuah kepulauan yang terletak di kawasan Samudra Arktik, berjarak sekitar 1.300 km dari daratan Norwegia dan merupakan salah satu pemukiman paling utara di planet Bumi. Svalbard ibarat sebuah keajaiban beku yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dan dikenal dengan geografis, iklim, budaya, serta kehidupan sosialnya yang sangat unik. Secara geografis, Svalbard terdiri dari lanskap yang berbatu, pegunungan dan gletser yang luas yang mencakup sekitar 60% dari total luas daratannya. Dengan luas sekitar 61.000 km persegi, Svalbard dihuni oleh sekitar 2.400 individu, yang hampir sepertiga di antaranya adalah imigran yang berasal dari sekitar 50 negara yang berbeda. Dan uniknya, sebagai kawasan yang terletak di wilayah kutub, Svalbard memiliki jumlah beruang kutub lebih banyak dibandingkan manusia. Diperkirakan bahwa jumlah beruang kutub yang mendiami kepulauan ini mencapai sekitar 3.000 individu.
Feng Huang merupakan sebuah kota kuno berusia 400 tahun yang mengabadikan bahasa etnis, budaya, seni, serta arsitektur peninggalan dinasti Ming dan dinasti Qing. Sebagai kota tua, Feng Huang telah lama menjadi bagian penting dari sejarah peradaban Cina, di mana waktu seolah berhenti di kota ini. Hampir semua sudut di Feng Huang seolah memiliki kisahnya tersendiri, dari jalanan berbatu, rumah-rumah panggung kayu tua, jembatan-jembatan yang kuno, penduduk suku minoritas dengan kostum tradisional, hingga sungai Tuojiang yang mengalir di tengah kota. Semua ini seakan menyimpan cerita indah sesuai perannya masing-masing. Rumah-rumah yang berderet di tepi sungai Tuojiang seolah membawa pada kehidupan di masa lampau. Jika dilihat dari kejauhan, rumah-rumah yang dibangun di atas tiang-tiang kayu ini seolah menggantung di atas sungai, dan juga seakan bersandar ke arah tebing di belakangnya. Dan konon, rumah-rumah ini sengaja dibangun demikian demi menghindari banjir sungai Tuojiang di masa lalu. Feng Huang memiliki luas wilayah sekitar 1,8 km persegi dan berlokasi di lingkungan pegunungan. Dengan area yang tidak terlalu luas, kawasan yang disebut sebagai kota paling indah di negeri Cina ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah kota tua yang menjadi tujuan utama wisatawan. Sementara bagian yang kedua, atau bisa juga disebut sebagai kota baru, adalah pemukiman penduduk pada umumnya. Di pusat kota tua masih terdapat sekitar 200 bangunan tua yang berdiri sejak abad ke-14 dari era dinasti Ming, juga dari abad ke-17 dari zaman dinasti Qing. Kota ini juga memiliki peninggalan penting berupa menara dengan gerbang kuno, pagoda, jembatan kuno, dan lain sebagainya. Sejatinya, kota ini telah ada sejak era dinasti Ming yang berlangsung antara tahun 1368 hingga 1644. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya bangunan kuno dengan arsitektur khas peninggalan dinasti Ming. Kendati demikian, kota ini diperkirakan baru dibangun pada tahun 1704 di zaman Kaisar Jiangxi dari dinasti Qing yang berlangsung antara tahun 1644 hingga 1912, yakni dinasti terakhir dalam sejarah Kekaisaran Cina. Lebih dari setengah populasi kota ini merupakan minoritas Miao dan Tujia. Sebab dulunya, Feng Huang menjadi pusat pemberontakan etnis Miao yang gagal pada tahun 1854 hingga 1873, yang menciptakan diaspora etnis Miao di Asia Tenggara selama 2 abad terakhir. Salah satu bagian paling menarik dari Feng Huang adalah sungai Tuojiang yang mengalir di tengah kota dan membuat kota ini tampak sangat menawan. Seperti sungai-sungai pada umumnya yang terdapat di negeri Cina, Tuojiang banyak memberi manfaat kehidupan bagi penduduk desa. Salah satu aktivitas yang tampak mengagumkan di sungai ini adalah menyusuri sungai di atas perahu tradisional, di mana dari perahu-perahu tersebut, bangunan-bangunan tradisional yang berdiri di tepi sungai dapat terekspos dengan menawan. Bagi penduduk, Tuojiang seolah memberikan kekuatan hidup, karena selama berabad-abad di sungai ini penduduk mencuci pakaian dan memancing ikan. Sementara di tepi sungai, mereka menyiapkan makanan untuk disantap bersama keluarga. Demikian mereka melakukannya hingga hari ini, persis seperti yang mereka lakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Itulah sebabnya adalah benar jika dikatakan bahwa waktu seolah membeku di kota ini. Tidak hanya itu, sebagai kota yang berdiri di tepi sungai, Feng Huang juga dihiasi dengan beberapa jembatan dengan gaya konstruksi yang berbeda,
mulai dari yang sangat sederhana berupa pancang dari batu, jembatan kayu, hingga jembatan besar dengan arsitektur unik. Salah satu jembatan yang paling menonjol di kota ini adalah Jembatan Pelangi yang menjadi simbol kota Fenghuang dan sekaligus merupakan khas dari arsitektur bergaya Miao yang dibangun pada era dinasti Ming. Kendati demikian, jembatan ini pernah dibangun kembali pada tahun 1670-an. Hanya saja, dari semua jembatan yang terdapat di kota ini, Jembatan Batu Loncatan adalah jembatan yang paling unik dengan filosofi yang mengagumkan. Jembatan ini berbentuk deretan batu pancang sehingga dijuluki sebagai Jembatan Batu Loncatan. Jembatan ini seolah mengajarkan tentang prinsip-prinsip penting kehidupan seperti kesabaran, kerjasama, strategi, dan lain sebagainya. Sebab untuk menyeberangi jembatan ini dengan sukses di atas pancang sempit, dibutuhkan sikap saling mengerti antar penyeberang yang lain. Mereka harus menyeberang dengan bergantian serta saling bantu agar tidak jatuh ke dalam sungai. Daya tarik lain dari kota Fenghuang adalah pakaian tradisional suku Miao. Para wanita Miao terkenal dengan busana mereka yang penuh dengan warna, dihiasi dengan bordir rumit dan perhiasan perak yang indah. Setiap pakaian memiliki makna simbolis yang mencerminkan status sosial, umur, dan bahkan kisah hidup pemakainya. Pada festival-festival besar seperti Festival Tahunan Baru Miao, kota ini dipenuhi dengan suasana musik tradisional, tarian rakyat, dan pawai besar yang merayakan warisan budaya mereka. Selain pakaian, suku Miao juga terkenal dengan seni sulaman dan perak ukir yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kerajinan tangan ini tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga merupakan sumber mata pencaharian bagi banyak keluarga di Fenghuang. Para pengrajin lokal masih menggunakan teknik tradisional untuk membuat aksesori perak yang sering dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang datang ke tempat ini. Demikianlah kota Fenghuang, salah satu kota tua yang kian populer dan selalu berada pada deretan atas kota-kota tua yang paling terkenal di negeri Cina. Sejak tanggal 28 Maret tahun 2008, kota ini telah dimasukkan sebagai kandidat situs warisan dunia UNESCO. Dan hebatnya, Fenghuang adalah kota yang tidak pernah menderita kehancuran perang atau bencana alam selama ratusan tahun. Sehingga peninggalan-peninggalan di kota ini masih terpelihara dengan baik. Kendati pernah terjadi beberapa pemberontakan di kota ini, mulai dari pemberontakan orang Miao pada tahun 1795 hingga pemberontakan Getun pada tahun 1937, tidak ada satupun yang mempengaruhi kondisi kota ini. Bahkan selama perang perlawanan terhadap invasi Jepang, kota Fenghuang belum diduduki oleh penjajah Jepang atau menderita pengeboman. Stockfish adalah ikan kod yang dikeringkan dengan udara dingin tanpa garam. Di pasar-pasar Nigeria yang ramai, ikan ini menjadi salah satu sumber protein yang paling didambakan, di mana sekantong ikan dijual dengan harga $65 per kilogram, yang harga ini 7 kali lipat lebih tinggi dibandingkan harga ikan populer lainnya. Masalahnya, Nigeria tidak memiliki pasokan stockfish yang stabil, sebab stok ikan ini tidak dibuat di Nigeria, melainkan dikeringkan ribuan mil jauhnya, tepatnya di Norwegia, tempat perikanan kod terkaya di dunia, berlangsung setiap musim dingin. Di ujung utara Norwegia,
Di tengah lautan Atlantik yang dingin serta ganas, terdapat Kepulauan Lofoten yang dikenal sebagai salah satu industri perikanan tertua di dunia. Setiap tahun, antara bulan Januari hingga April, perairan ini dipenuhi oleh skrei, sebutan untuk ikan kod Arktik Norwegia yang bermigrasi ribuan kilometer dari Laut Barents menuju Lofoten untuk bertelur. Perjalanan ikan kod ini bukan sekedar fenomena alam, tetapi ini adalah inti dari ritme kehidupan masyarakat pesisir Norwegia. Selama lebih dari 1000 tahun, para nelayan telah berlayar ke perairan Lofoten untuk menangkap ikan-ikan ini, meneruskan tradisi tua yang sudah berlangsung sejak zaman Viking. Saat musim penangkapan ikan dimulai, kapal-kapal kecil berlayar dari desa-desa nelayan, melawan ombak dan angin kencang untuk mencari tangkapan terbaik. Bagi banyak keluarga, musim ikan kod adalah waktu yang paling penting dalam setahun. Para nelayan tinggal berbulan-bulan di gubuk-gubuk kayu sederhana di sepanjang pantai, meninggalkan rumah dan keluarga mereka untuk bekerja keras di lautan. Dari anak laki-laki berusia 14 tahun yang baru pertama kali melaut, hingga nelayan tua yang telah menghabiskan puluhan tahun di perairan ini, semuanya berbagi tujuan yang sama, yaitu menangkap ikan kod terbaik yang akan dikeringkan menjadi stockfish. Saat perahu-perahu nelayan kembali ke daratan dengan tangkapannya, proses selanjutnya segera dimulai, yaitu pengolahan dan pengeringan ikan kod. Tidak seperti metode pengawetan ikan lain yang menggunakan garam atau asap, stockfish dikeringkan hanya dengan bantuan alam, yaitu udara dingin, angin laut, serta sinar matahari yang cukup untuk menghilangkan kelembapan, tanpa membuatnya membusuk. Proses ini dimulai dengan membersihkan ikan kod segar, menghilangkan isi perutnya, dan mempersiapkannya untuk dikeringkan. Para pekerja yang berpengalaman mengikat ikan-ikan ini berpasangan di bagian ekor, lalu menggantungnya di rak kayu besar. Rak-rak ini tersebar di sepanjang pantai Lofoten dan menciptakan pemandangan yang sangat khas, yaitu barisan ikan yang tergantung di udara terbuka dan berayun pelan tertiup angin. Lofoten memiliki iklim yang sempurna untuk pengeringan ikan, terutama antara bulan Februari hingga bulan Mei. Dengan suhu yang stabil di sekitar 0 derajat Celcius, udara yang sejuk dan kering mencegah ikan dari pembusukan. Sementara angin laut membantu menguapkan sekitar 80% kadar air dalam ikan. Ini adalah kondisi yang sangat unik, sebab di daerah yang lebih hangat, ikan bisa membusuk sebelum sempat mengering. Sementara di suhu yang terlalu dingin, ikan justru akan membeku, dan proses pengeringan tidak akan berjalan dengan baik. Selama beberapa bulan, ikan-ikan ini dibiarkan tergantung hingga benar-benar kering. Para pengrajin stockfish di Lofoten menggunakan pengalaman turun-temurun mereka untuk menentukan kapan ikan telah mencapai tingkat kekeringan yang sempurna. Tidak ada teknologi canggih yang menggantikan keterampilan mereka. Semuanya masih dilakukan dengan tangan dan mata yang terlatih, persis seperti yang dilakukan sejak zaman Viking. Menariknya, proses ini memiliki kemiripan dengan pembuatan anggur atau keju berkualitas tinggi. Setelah dikeringkan, ikan masih perlu dimatangkan selama beberapa bulan agar rasanya semakin kaya dan memiliki tekstur yang sempurna. Para penyortir ikan kemudian memilah ikan-ikan ini berdasarkan beragam kategori, seperti panjang, berat, warna, aroma, serta tekstur. Ada lebih dari 20 kategori kualitas yang digunakan, dan hanya ikan yang terbaik yang mendapatkan label stockfish dari Lofoten, sebuah tanda kualitas yang sangat dihormati di dunia perdagangan ikan. Setelah proses panjang ini selesai, stockfish siap untuk diekspor. Namun, sebelum sampai ke dapur-dapur di Nigeria dan berbagai belahan dunia lainnya,
ikan ini harus menempuh perjalanan yang sangat panjang, baik secara geografis maupun secara historis. Sejarah perdagangan stockfish tidak bisa dilepaskan dari warisan maritim Norwegia. Ikan ini telah diekspor dari Lofoten sejak abad ke-12 ketika para pedagang dari Jerman tiba di pelabuhan Bergen untuk membeli ikan kering dalam jumlah besar. Kala itu, Eropa Utara sedang mengalami pertumbuhan kota-kota besar, dan penduduknya membutuhkan sumber protein yang tahan lama serta mudah untuk disimpan. Stockfish menjadi makanan pokok bagi masyarakat Eropa, terutama karena alasan keagamaan. Pada abad pertengahan, umat Katolik diwajibkan tidak mengonsumsi daging pada hari Jumat dan selama masa puasa, sehingga mereka beralih ke ikan sebagai alternatif. Karena bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama tanpa pendinginan, stockfish menjadi pilihan yang ideal. Salah satu pasar terbesar untuk stockfish hingga saat ini adalah Italia. Orang Italia telah mengimpor ikan ini selama berabad-abad dan menggunakannya dalam berbagai hidangan tradisional. Bahkan hingga hari ini, restoran-restoran mewah di Italia masih menggunakan stockfish sebagai bahan utama untuk beberapa menu terbaik mereka. Namun, perdagangan stockfish tidak hanya terbatas pada Eropa. Afrika Barat, terutama Nigeria, menjadi salah satu pasar terbesar stockfish di dunia saat ini. Di Nigeria, stockfish bukan hanya bahan makanan biasa, tetapi menjadi bagian dari budaya kuliner yang mendalam. Stockfish digunakan dalam berbagai masakan tradisional seperti sop egusi, sop ogbono, serta sop okra. Kendati demikian, mendapatkan stockfish di Nigeria bukanlah perkara mudah, karena negara ini tidak memiliki iklim yang cocok untuk memproduksi stockfish sendiri. Mereka sepenuhnya bergantung pada impor dari Norwegia. Dan akibatnya, harga stockfish seringkali tidak stabil, tergantung pada faktor-faktor global seperti jumlah hasil tangkapan ikan kod di Lofoten, kebijakan ekspor Norwegia, serta biaya pengiriman dan pajak impor di Nigeria. Bavona adalah nama sebuah lembah yang paling memukau di pegunungan Alpen. Dikenal dengan keindahan alam liarnya yang terjaga, lembah ini menyajikan lanskap yang dramatis. Dengan tebing granit yang menjulang tinggi, air terjun yang mengalir deras, serta desa-desa kecil dengan bangunan granit kuno yang dibangun tanpa listrik. Dan meskipun terkesan terisolasi, lembah ini memberikan kesan sakral yang sangat indah, seolah menarik kita pada dunia dongeng dan hayalan. Bavona memiliki 12 desa kecil yang tersebar di sepanjang lembah, seperti Foroglio, Fontana, Sabbione, hingga San Carlo. Setiap desa di lembah ini memiliki ciri khas masing-masing, namun dengan satu kesamaan, yaitu menjaga warisan budaya yang sangat kental. Meski telah memasuki era modern, desa-desa ini tidak memiliki listrik, dan warga lokal mengandalkan tenaga surya atau lilin untuk pencahayaan di malam hari. Hidup tanpa listrik ini menciptakan gaya hidup yang sederhana, namun sangat erat dengan alam. Bygnasko adalah desa yang menjadi semacam pintu gerbang untuk masuk ke lembah Bavona. Desa ini menawarkan nuansa yang berbeda dari desa-desa lainnya. Bygnasko memiliki lebih banyak penduduk dan terletak di daerah yang sedikit lebih rendah, menjadikannya sebagai titik terakhir yang masih dapat dijangkau oleh jalan raya.
Meskipun lebih besar, Bignasco tetap mempertahankan arsitektur khas lembah Bavona dengan rumah-rumah berbatu, namun juga memiliki beberapa fasilitas umum seperti kedai dan toko kecil. Kemudian Foroglio adalah desa paling terkenal di Bavona, dengan air terjun Foroglio yang menjulang tinggi sebagai daya tarik utamanya. Dengan air yang jatuh dari ketinggian lebih dari 100 meter, air terjun ini bukan sekedar pemandangan, tetapi simbol dari keagungan alam yang menghantarkan gemuruh kekuatan liar ke kawasan lembah. Foroglio juga dikenal dengan Rustici, rumah-rumah batu granit yang dibangun dengan cara tradisional tanpa listrik, seolah setiap rumah adalah monumen kecil yang meresapi kokohnya pegunungan. Setelah Foroglio, terdapat pula Fontana, sebuah desa kecil yang tampak seolah bersandar pada tebing-tebing raksasa yang kokoh. Rumah-rumah batu di desa ini dibangun tanpa menggunakan semen modern, melainkan dengan sistem pengikatan batu kuno, dengan teknik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Desa ini menjadi simbol dari tekad manusia yang beradaptasi dengan alam dan bukan menaklukkannya. Setiap batu yang terpasang di rumah ini tampak membawa cerita masa lalu, seolah berdiri teguh menghadapi musim demi musim yang datang silih berganti. Masih di lingkungan lembah yang sama, Sabbione menjadi salah satu desa yang tidak kalah menakjubkan. Desa ini seolah bersahabat dengan sunyi, di mana tidak ada bunyi atau listrik yang menyinari malam hari. Rumah-rumah di Sabbione terbuat dari granit dan sangat menghargai ketenangan, menjaga tradisi berkumpul bersama di malam hari, berbagi kisah-kisah lama tentang leluhur mereka yang pernah menaklukkan kerasnya alam lembah ini. Kemudian, Sonlerto menjadi salah satu dari beberapa desa indah lainnya di Bavona yang terlihat seolah menggantung di atas tebing lembah. Sonlerto yang dibangun pada ketinggian membuatnya tampak hampir tidak terjangkau. Sonlerto memiliki pemandangan dramatis yang memperlihatkan keseluruhan lembah di bawahnya. Dengan arsitektur yang terbuat dari batu besar yang dipahat penuh perjuangan, Sonlerto adalah desa yang seolah menantang gravitasi. Rumah-rumah di desa ini ditata dengan sangat hati-hati, menjaga keindahan serta fungsionalitas dalam setiap bangunannya. Para penghuni desa ini memelihara kebun-kebun kecil yang berjejer di antara bebatuan, menunjukkan bagaimana mereka bertahan hidup di ketinggian yang hampir tidak mungkin. Kemudian San Carlo adalah desa terakhir yang berada di ujung lembah dan dikenal sebagai titik keberangkatan menuju jalur pendakian dan petualangan ke bagian yang lebih dalam dari pegunungan Alpen. Desa ini memiliki gereja kuno yang berdiri di tengah desa, sebuah gereja sederhana namun sakral yang dihiasi oleh lukisan dinding kuno yang menggambarkan kehidupan orang-orang suci. Dari sini, para petualang sering memulai perjalanan mereka, memasuki dunia liar yang penuh misteri di balik lembah sunyi. Sementara Sevio, meskipun tidak terletak di dalam lembah itu sendiri, adalah kota terdekat dan merupakan pusat sejarah dan budaya yang penting bagi lembah Bavona. Kota ini memiliki museum kecil yang menceritakan sejarah lembah, kebudayaan, serta tradisi masyarakat yang hidup di Bavona. Pengunjung yang ingin memahami lebih dalam kehidupan dan perjuangan para penduduk desa lembah Bavona dapat memulai perjalanan mereka dari Sevio, yang juga memiliki beberapa bangunan bersejarah serta gereja yang artistik. Bangunan-bangunan di Bavona adalah mahakarya arsitektur tradisional yang dirancang untuk menghadapi kondisi alam yang keras dan terpencil di pegunungan Alpen.
Setiap bangunan di lembah ini tidak hanya menunjukkan keindahan arsitektur sederhana, tetapi juga menggambarkan filosofi hidup para penduduk yang memilih untuk hidup tanpa listrik dan mengandalkan sumber daya alam yang terbatas. Bangunan utama di lembah Bavona adalah Rustici, rumah-rumah batu tradisional yang terbuat hampir seluruhnya dari granit lokal. Pada mulanya, Rustici dibangun sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau gudang. Namun seiring waktu, banyak Rustici yang diubah menjadi rumah tinggal. Bangunan ini terbuat dari granit yang dipilih karena ketahanan dan kekuatannya untuk menahan cuaca ekstrim di kawasan lembah, seperti salju dan angin gunung yang kencang. Batu granit dipahat secara manual, dan proses penyusunan setiap batu dilakukan dengan hati-hati tanpa menggunakan perekat modern, melainkan teknik penguncian batu tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Teknik ini membuat rumah-rumah tersebut mampu bertahan selama ratusan tahun dan tetap berdiri kokoh meski mengalami banyak perubahan cuaca ekstrim. Ukuran rata-rata bangunan Rustici tidaklah besar. Biasanya terdiri dari 1 atau 2 lantai dengan denah yang sederhana. Pada bagian bawah biasanya digunakan sebagai ruang penyimpanan atau gudang, sementara lantai atas digunakan sebagai ruang keluarga dan kamar tidur. Beberapa bangunan hanya memiliki 1 ruangan besar tanpa sekat, yang hal ini dimaksudkan untuk menghemat penggunaan ruang. Salah satu ciri khas dari bangunan di Bavona adalah atap yang juga terbuat dari batu granit. Batu-batu tersebut dipotong menjadi lempengan tipis namun berat, lalu disusun rapi di atas rangka kayu sebagai atap. Atap granit ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung dari salju serta hujan, tetapi juga membantu mengatur suhu di dalam rumah. Pada musim panas, atap batu ini menjaga rumah tetap sejuk. Sementara di musim dingin, batu-batu tebal ini membantu menahan panas di dalam ruangan. Namun, atap granit memiliki kekurangan dari segi berat yang cukup besar. Karena itu, bangunan Rustici dibangun dengan fondasi yang sangat kokoh, dengan tembok yang tebal agar mampu menopang beban atap batu yang cukup berat. Ketahanan bangunan ini terhadap cuaca ekstrim menunjukkan keunggulan desain arsitektur tradisional yang benar-benar disesuaikan dengan kondisi alam. Seperti telah dijelaskan, dinding bangunan Rustici dibuat sangat tebal, beberapa bahkan mencapai ketebalan hampir 1 meter. Ketebalan ini tidak hanya untuk kekuatan struktural, tetapi juga untuk isolasi suhu. Dengan dinding yang tebal, bangunan di Bavona bisa tetap hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, meskipun tidak ada pemanas atau pendingin udara. Bahan utama dinding ini adalah granit dengan campuran tanah atau lumpur yang digunakan untuk mengisi celah di antara batu-batu besar. Dinding yang tebal juga membantu menjaga keheningan di dalam rumah dan melindungi penghuninya dari suara gemuruh air terjun yang sering terdengar di kawasan lembah. Rumah-rumah di Bavona memiliki jendela-jendela kecil yang terbatas. Dan hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Jendela yang kecil membantu mengurangi kehilangan panas di musim dingin dan menjaga keamanan struktur dinding yang tebal. Jendela kecil juga menjadi pelindung dari angin gunung yang kencang serta mengurangi paparan sinar matahari yang berlebihan pada musim panas. Seperti telah disinggung di bagian awal, bahwa lembah Bavona adalah satu dari sedikit tempat di Swiss yang memilih untuk hidup tanpa listrik. Keputusan ini bukan sekedar karena keterbatasan, melainkan sebagai pilihan sadar untuk menjaga keaslian dan kesucian lembah ini. Di tempat ini tidak ada kabel listrik yang membentang, juga tidak ada lampu neon yang menyinari di malam hari.
Ketiadaan listrik menciptakan budaya hidup yang sangat bergantung pada cahaya matahari di siang hari dan lilin atau lentera pada malam hari. Ketiadaan listrik memaksa masyarakat untuk hidup dengan lebih sederhana, menghargai setiap detik yang mereka habiskan di bawah sinar matahari dan menjaga ketenangan yang begitu langka di dunia modern. Kehidupan tanpa listrik memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan yang kuat, karena masyarakat cenderung berkumpul bersama di malam hari, berbagi cerita, dan mendiskusikan kehidupan mereka tanpa gangguan dari alat elektronik modern. Kehidupan agraris di Bavona merupakan pilar utama dalam budaya masyarakat. Setiap keluarga memiliki ladang kecil atau kebun sayuran yang ditanami berbagai jenis tanaman, seperti kentang, sayuran hijau, serta rempah-rempah. Tanaman ini memberikan ketahanan pangan yang sangat penting bagi masyarakat yang hidup jauh dari pasar atau pusat kota. Selain pertanian, mereka juga beternak kambing, domba, dan sapi untuk menghasilkan susu, daging, serta keju. Hasil ternak ini diproses secara tradisional dan seringkali dibagikan di antara penduduk sebagai bentuk gotong royong. Selama musim panas, ternak sering dibawa ke padang rumput yang lebih tinggi untuk merumput, sementara penduduk memanen rumput di padang bawah sebagai persediaan makanan ternak di musim dingin. Budaya agraris ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membangun hubungan yang mendalam antara manusia dengan alam. Para penduduk di Bavona memiliki prinsip hidup yang sangat menghormati alam. Mereka hanya mengambil dan menggunakan dari alam secukupnya. Dalam bertani, mereka mempraktikkan metode tradisional tanpa menggunakan bahan kimia atau pupuk modern demi menjaga tanah agar tetap subur serta bebas dari polusi. Mereka juga mengelola ternak dengan bijak, menjaga jumlah ternak mereka agar tetap sesuai dengan kapasitas lahan yang tersedia. Para penduduk percaya bahwa lembah adalah harta karun yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan karenanya, mereka menolak modernisasi yang dapat merusak lingkungan dan memegang teguh prinsip kelestarian alam. Filosofi ini menjadi fondasi dari budaya mereka dan memperkuat kesadaran untuk melindungi lembah dari kerusakan. Hunza adalah nama sebuah lembah yang dijuluki sebagai tanah penggalan surga. Terletak di wilayah pegunungan Karakoram, Pakistan bagian paling utara, lembah Hunza bagai lukisan mahakarya. Puncak gunung yang menjulang tinggi dan diselimuti salju abadi menaungi lembah hijau yang dialiri sungai sebening kristal. Udara segar pegunungan yang bebas dari polusi seolah menjadi nafas kehidupan penduduknya, yaitu suku Burusho yang terkenal dengan umur panjang serta kecantikan yang abadi. Mereka hidup selaras dengan alam, mewarisi kearifan para leluhur yang terjaga dari generasi ke generasi. Suku Burusho telah mendiami lembah Hunza selama lebih dari 2000 tahun. Mereka dikenal memiliki umur panjang dengan usia rata-rata mencapai 100 tahun bahkan lebih. Mereka yang hidup dengan usia panjang tersebut tidak terkena penyakit degeneratif seperti kanker, jantung, atau diabetes. Dan hebatnya, di usia yang telah mencapai 1 abad, mereka tetap bugar serta aktif, menggarap ladang, dan hidup dengan penuh vitalitas.
Terdapat beragam faktor yang diduga berkontribusi terhadap umur panjang dan kesehatan suku Burusho. Salah satunya karena mereka mengonsumsi makanan yang sehat dan alami yang sebagian besar terdiri dari buah-buahan, sayuran, biji-bijian, serta kacang-kacangan. Mereka juga mengonsumsi produk susu seperti susu, yogurt, dan keju dalam jumlah sedang. Sementara itu, mereka jarang mengonsumsi daging merah dan biasanya hanya pada acara-acara khusus. Pola makan mereka yang kaya akan nutrisi dan rendah lemak jenuh inilah yang diyakini berperan penting dalam menjaga kesehatan dan umur panjang mereka. Pola konsumsi mereka juga didukung dengan air yang berasal dari gletser yang kaya akan mineral dan dipercaya memiliki khasiat penyembuhan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa air gletser dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta melindungi dari penyakit kronis. Selain pola konsumsi yang sehat, gaya hidup suku Burusho yang aktif secara fisik juga diyakini berkontribusi pada kesehatan dan umur panjang mereka. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas fisik setiap hari, seperti bertani, menggembala ternak, dan berjalan jauh di medan pegunungan. Tanah pertanian yang mereka garap tidak selalu terletak di dekat rumah mereka, dan terkadang suku Burusho harus menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari desa hanya untuk menuju ladang. Dengan gaya hidup semacam ini, tanpa disadari, mereka telah melakukan olahraga setiap hari. Apalagi lembah Hunza yang terpencil serta bebas dari polusi juga diyakini berperan penting dalam kesehatan suku Burusho. Udara yang bersih dan lingkungan yang alami membantu melindungi mereka dari penyakit pernafasan dan masalah kesehatan lainnya yang terkait dengan polusi. Di sisi lain, mereka juga hidup dalam komunitas yang erat dan harmonis dengan tingkat stres yang rendah. Hubungan sosial yang kuat dan dukungan komunitas tersebut diyakini berkontribusi pada kesejahteraan mental serta fisik mereka. Selain umur panjang dan kesehatan, para wanita suku Burusho juga dikenal dengan kecantikannya. Kulit mereka yang cerah, rambut yang berkilau, dan fitur wajah yang menarik telah memikat banyak orang. Hal ini juga diyakini karena faktor konsumsi makanan yang sehat dan alami, serta kaya akan vitamin dan antioksidan yang berperan pada kesehatan kulit dan rambut mereka. Selain itu, kecantikan ini juga diyakini karena faktor genetika. Salah satu teori populer menyatakan bahwa suku Burusho merupakan keturunan tentara Alexander Agung yang terdampar di wilayah tersebut pada abad keempat sebelum Masehi. Teori ini didasarkan pada beberapa kemiripan fisik dan budaya suku Burusho dengan orang-orang Yunani kuno. Kendati demikian, teori lain menyebutkan bahwa suku Burusho adalah orang-orang Asia Tengah yang bermigrasi di masa lalu. Ada juga kemungkinan bahwa suku Burusho adalah penduduk asli wilayah tersebut dengan sejarah yang membentang jauh ke belakang. Populasi suku Burusho diperkirakan sekitar 87.000 jiwa. Mereka mendiami desa-desa kecil yang tersebar di seluruh lembah dan menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Lembah Hunza, meskipun berada di wilayah pegunungan terjal, memiliki tanah subur berkat sistem irigasi yang baik. Selain bertani, suku Burusho juga berternak hewan seperti kambing, domba, sapi, dan yak. Mereka membawa ternak mereka ke padang rumput di pegunungan yang mengharuskan mereka berjalan jauh dan mendaki medan yang terjal. Suku Burusho hidup dalam komunitas yang erat dan harmonis. Mereka memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, tetangga, dan teman. Mereka saling membantu dan mendukung dalam berbagai aktivitas seperti bertani, membangun rumah, dan menyelenggarakan festival.
Dukungan komunitas ini memberikan rasa aman dan kebersamaan. Hubungan sosial yang kuat ini, seperti yang telah dijelaskan, diyakini dapat mengurangi stres serta meningkatkan kesejahteraan mental. Tingkat stres yang rendah diyakini dapat mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan penyakit kronis lainnya, yang kemudian memperpanjang umur mereka. Suku Burusho juga dikenal dengan budayanya yang unik dan berbeda dari bagian Pakistan pada umumnya. Mereka memiliki keyakinan yang memadukan antara agama Islam dengan animisme pra-Islam. Mereka memiliki rasa hormat yang begitu besar terhadap pegunungan serta alam, yang semua itu tercermin dalam praktik sosial mereka. Masyarakat Burusho juga memiliki pakaian adat yang indah dan rumit. Para wanita dalam kelompok ini mengenakan gaun panjang serta jilbab, sedangkan para pria mengenakan gamis dan penutup konvensional. Musik dan tarian merupakan bagian integral dari budaya Burusho. Mereka memiliki berbagai macam tarian tradisional yang sering diiringi oleh musik yang dimainkan dengan instrumen seperti seruling, drum, serta rubab. Selain itu, mereka juga dikenal dengan keterampilan kerajinan tangan mereka, terutama dalam menenun, menyulam, serta membuat perhiasan. Produk kerajinan mereka tidak hanya berfungsi sebagai barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sebagai ekspresi seni serta identitas budayanya. Harbin adalah kota megah yang berdiri kokoh di timur Laut Cina dengan keindahan alam yang membeku dalam pelukan musim dingin. Dengan julukan kota es, Harbin dikenal sebagai satu dari 10 kota paling dingin di dunia. Dari Desember hingga Februari, suhu kota Harbin dapat turun antara -25 hingga 40 derajat Celcius, menjadikan kota ini sebagai salah satu tempat paling ekstrim yang dihuni manusia. Angin dingin Siberia yang melintasi daratan Heilongjiang membawa musim dingin yang membekukan, tetapi juga menciptakan lanskap yang memukau. Salah satu daya tarik utama kota Harbin adalah International Ice and Snow Festival, acara tahunan yang paling terkenal di kota ini dan merupakan salah satu festival es dan salju terbesar di dunia. Dimulai pada bulan Desember, festival ini menghadirkan istana, patung dan paviliun megah yang sepenuhnya terbuat dari es dan salju, yang dibuat oleh para seniman dari seluruh dunia. Pembuatan patung dan istana raksasa dalam festival ini merupakan proses yang rumit dan membutuhkan keterampilan tinggi. Karena itu, terdapat ratusan seniman dan pekerja yang terlibat dalam proses ini menggunakan peralatan khusus seperti gergaji, pahat, serta skop. Balok-balok es diambil dari sungai Songhua yang membeku, sementara salju buatan juga digunakan untuk menciptakan detail yang lebih halus. Selain keajaiban musim dingin yang memukau, Harbin juga dikenal dengan kekayaan budayanya yang unik. Harbin merupakan sebuah entitas yang unik, sebuah simfoni budaya yang tercipta dari perpaduan harmonis antara timur dan barat. Pengaruh Rusia yang menonjol meresap bukan saja pada bidang arsitektur, tetapi juga pada bahasa, kuliner, dan bahkan pada jiwa masyarakatnya. Semuanya bermula pada tahun 1896, saat Kekaisaran Rusia di bawah Tsar Nicholas II mendapat hak konsesi dari dinasti Qing untuk membangun jalur kereta api Timur Cina yang merupakan perpanjangan dari jalur kereta api Trans-Siberia.
Tujuannya adalah untuk mempersingkat rute Trans-Siberia ke Vladivostok melalui wilayah Manchuria, sekaligus memperkuat pengaruh Rusia di wilayah tersebut. Harbin yang kala itu masih berupa desa kecil dipilih sebagai pusat administrasi dan pembangunan jalur kereta api. Pada tahun 1898, pembangunan itu pun dimulai, dan bersamaan dengan itu, pembangunan kota Harbin modern dimulai. Ribuan pekerja dan insinyur dari Rusia didatangkan untuk membangun infrastruktur kereta api, stasiun, jembatan, dan bangunan-bangunan penting lainnya. Pembangunan ini membawa gelombang imigran Rusia ke kota Harbin. Selain pekerja dan insinyur, banyak pula para pedagang, pengusaha, dan kaum profesional yang datang untuk mencari peruntungan di kota yang sedang berkembang pesat ini. Arsitek-arsitek dari Rusia merancang bangunan-bangunan megah bergaya Eropa, gereja-gereja ortodok, serta berbagai villa mewah. Dan dengan cepat, Harbin berubah menjadi kota kosmopolitan dengan arsitektur yang didominasi oleh gaya Rusia, sehingga dijuluki sebagai Moskow dari timur atau Paris dari timur. Selain orang Rusia, Harbin juga menarik imigran dari berbagai negara lain, termasuk Yahudi, Polandia, Jerman, Jepang, dan Korea. Komunitas Yahudi di kota Harbin misalnya berkembang pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di Asia. Mereka membangun sinagoga, sekolah, dan lembaga-lembaga komunitas lainnya. Keragaman ini menjadikan Harbin sebagai kota multikultural yang unik, di mana berbagai budaya dan agama hidup berdampingan. Perjalanan kota Harbin tidak selalu berjalan dengan mulus. Setelah Perang Rusia-Jepang antara tahun 1904 hingga 1905, Jepang memiliki pengaruh yang semakin kuat di Manchuria. Pada tahun 1931, Jepang menginvasi Manchuria dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. Harbin menjadi bagian dari Manchukuo dan mengalami masa-masa sulit di bawah pendudukan Jepang. Salah satu babak paling kelam dalam sejarah Harbin terjadi selama periode ini, di mana di distrik Pingfang, tentara Kekaisaran Jepang mendirikan unit 731, unit rahasia yang melakukan eksperimen biologi dan kimia yang mengerikan terhadap manusia. Kala itu, ribuan tahanan perang dan warga sipil, terutama orang Cina, Rusia, Korea, dan Mongolia, menjadi korban kekejaman unit 731. Mereka dijadikan kelinci percobaan untuk mengembangkan senjata biologis, diuji dengan penyakit mematikan, dan mengalami eksperimen yang tidak manusiawi lainnya. Keberadaan unit 731 dan kejahatannya baru terungkap setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada tahun 1945, Uni Soviet mendeklarasikan perang terhadap Jepang dan membebaskan Harbin. Setelah perang, Harbin menjadi pusat penting dalam perang saudara Cina antara Partai Komunis Cina dan Kuomintang. Pada tahun 1946, Harbin menjadi kota besar pertama yang dikuasai oleh Partai Komunis Cina. Dan setelah berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, Harbin mengalami perkembangan pesat sebagai pusat industri berat. Dan pada tahun 1954, Harbin resmi menjadi ibu kota provinsi Heilongjiang. Saat ini, Harbin adalah kota metropolis modern yang dinamis, dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa. Kota ini merupakan pusat industri, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata yang penting di negeri Cina. Namun, di tengah gemerlapnya modernitas, Harbin tetap mempertahankan warisan sejarahnya. Bangunan-bangunan bersejarah peninggalan era Rusia dan Jepang masih berdiri dengan kokoh, menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang kota ini. Salah satu aspek budaya Harbin yang paling mencolok adalah arsitekturnya.
Jalan-jalan di kota Harbin dipenuhi dengan bangunan-bangunan bergaya Eropa, terutama arsitektur Rusia yang menjadi ciri khas kota ini. Gereja-gereja ortodok dengan kubah bawang yang ikonik dan bangunan-bangunan administratif dengan arsitektur neoklasik, semuanya memberikan nuansa Eropa yang kental. Ikon arsitektur Harbin yang paling terkenal adalah Katedral Saint Sophia, sebuah gereja ortodok Rusia bergaya Bizantium yang dibangun pada tahun 1907. Dengan kubah hijau dan dinding bata merahnya yang megah, katedral ini menjadi landmark kota Harbin dan menjadi saksi bisu kehadiran komunitas Rusia yang besar di Harbin pada masa lalu. Selain itu, ada pula Jalan Zongyang atau yang lebih dikenal sebagai Central Street, sebuah jalan pedestrian sepanjang 1,4 km yang menjadi jantung komersial dan budaya kota Harbin. Jalan ini dipenuhi dengan bangunan-bangunan bergaya Eropa dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang sebagian besar dirancang oleh arsitek Rusia. Dan berjalan di Central Street serasa seperti berada di jalan-jalan kota tua Eropa. Pengaruh Rusia tidak hanya terbatas pada arsitektur dan infrastruktur, tetapi juga meresap ke dalam kehidupan sehari-hari penduduk Harbin. Bahasa Rusia menjadi bahasa utama dalam perdagangan dan administrasi, dan banyak orang Cina lokal yang mulai belajar bahasa Rusia untuk berinteraksi dengan komunitas Rusia. Surat kabar, majalah, dan buku-buku berbahasa Rusia diterbitkan di kota Harbin, dan sistem pendidikan yang didirikan oleh Rusia juga mulai berkembang. Pengaruh Rusia di Harbin juga meresap ke dalam dunia kulinernya, yang kemudian menciptakan perpaduan rasa yang unik serta lezat. Masakan Harbin merupakan perpaduan harmonis antara tradisi kuliner Cina dan Rusia dengan sentuhan pengaruh dari negara-negara tetangga seperti Korea dan Mongolia. Beberapa hidangan klasik Rusia telah diadopsi dan diadaptasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari kuliner Harbin. Hidangan-hidangan ini seringkali dimodifikasi dengan bumbu dan bahan lokal, sehingga menciptakan cita rasa yang khas. Bahkan, selain hidangan-hidangan spesifik, pengaruh Rusia juga terlihat pada teknik memasak yang digunakan di kota Harbin. Teknik-teknik seperti pengasapan, pengawetan, dan fermentasi yang umum digunakan dalam masakan Rusia juga banyak diterapkan dalam kuliner Harbin. Mayoritas penduduk Harbin tidak beragama atau menganut kepercayaan tradisional Cina seperti Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme. Namun, karena sejarahnya yang multikultural, Harbin juga memiliki komunitas Kristen, terutama Ortodok Rusia, Muslim, dan Yahudi, meskipun jumlahnya tidak sebesar dulu. Keberadaan gereja-gereja, masjid, dan sinagoga di kota Harbin menjadi bukti bagi keberagaman agama di kota yang memukau ini.